Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur onlineku. Gimana kabarnya untuk hari ini? Nah, saya hari ini akan membuat satu resep gabin tape ya untuk acara arisan di rumah sepupuku. Nah, ini bahannya ada tape singkong. Ini saya pakai yang masih utuh sama yang udah diparut itu. Apa kalau di tempatku namanya tape sawut ya. Tapi ini bisa pakai tape singkong utuh semua karena saya dapatnya ini dua macam. Saya tadi beli 25.000. Kemudian ada susu kental manis 2 saset. Ini bebas ya mau pakai merek apa aja. Kemudian gula halus dan garam. Terus saya pakai tepung terigu. Nah, untuk gabinnya saya pakai yang seperti ini, cream crackers ya. Ini yang tanpa gula, jadi agak creamy dan gurih itu rasanya. Tapi bisa juga pakai yang ada gulanya, cuman nanti kalau pas mengisinya itu yang ada gulanya taruh di bagian dalam gitu. Nah, ini untuk tapenya tadi udah saya hilangkan serat-seratnya ya. Ini udah bersih. Ini bebas tapenya karena tadi saya kehabisan cuman dapat tape singkongnya sebegini, kemudian saya tambahkan tape yang sudah diparut ini. Tapi ini sama-sama terbuat dari singkong ya. Ini nanti akan kita haluskan, kita becek-becek gitu. Nah, seperti ini diaduk ya supaya nanti tercampur. Ini kenapa saya tambahkan susu sama gula, karena ini rasa tapenya itu nggak begitu manis ya, agak-agak asam gitu. Jadi saya tambahkan susu kental manis ini supaya rasanya lebih legit. Tapi kalau untuk kalian yang tidak terlalu suka susu kental manis, bisa ditambahkan sedikit santan ya untuk rasa gurihnya legit gitu. Ini saya pakai susu kental manis aja. Kemudian saya tambahkan gula halus. Tapi opsional ya, bisa di skip juga kalau misalnya tapenya udah terlalu manis. Ini saya pakai gula halus supaya tapenya manis, rasanya itu isiannya nanti manis ya. Ini bisa ditambahkan garam sedikit supaya rasanya itu balance. Nah, ini diaduk-aduk. Kalau misalnya yang nggak punya gula halus, bisa pakai gula pasir yang di blender ya. Kenapa? Supaya prosesnya itu lebih cepat. Kalau pakai gula pasir itu kan eh, prosesnya lama ya, karena nggak hancur-hancur nanti kalau pas digoreng takutnya gosong gitu. Nah, seperti ini kita cicipin dulu. Kalau kiranya kurang manis bisa ditambahkan sedikit gula lagi. Ini saya pakai totalnya itu kurang lebih 5 sendok makan ya gula halus ya. Oh, disclaimer lagi, ini karena tapenya sedikit asam ya, jadi saya pakai agak banyak gula gitu. Nah, ini kemudian kita tambahkan tepung terigu. Ini saya pakai sekitar 100 gram. Kenapa pakai tepung terigu? Karena ini saya nggak pakai telur, jadi saya pakai terigu untuk merekatkan. Nanti waktu kita isikan itu merekat gitu, waktu digoreng juga nggak lepas gitu. Nah, seperti ini proses pengisiannya. Ini maaf ya, saya nggak pakai sarung tangan karena saya nggak bisa pakai sarung tangan. Susah, susah kalau misalnya pakai sarung tangan. Jadi saya cuci bersih tangan, udah pakai tangan aja, nggak apa-apa ya bun ya. Nah, prosesnya seperti ini mengisinya. Kalau misalnya bunda-bunda pengen yang agak tebel juga bisa ditambahkan isiannya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya nggak pengen tebel-tebel bisa dikurangin isiannya. Karena ini nanti kalau pas waktu digoreng agak mengembang ya. Jadi bisa dikira-kira untuk mengisinya. Nah, ini saya dibantu sama sepupu. Nah, untuk menekannya ini juga hati-hati ya supaya tidak pecah gitu.
karena ini rentan sekali pecah. Kalau misalnya bunda-bunda semua pakai yang crackersnya ini ada gula gitu, nah untuk bagian gulanya itu taruh di bagian dalam ya, supaya nanti kalau pas digoreng itu tidak mengkaramelize, tidak gosong dan tidak pahit ya. Takutnya kalau gulanya itu ditaruh di bagian luar itu bisa pahit rasanya. Nah, seperti ini proses pengisiannya. Ini mudah banget ya, bisa dijadikan ide untuk isian snack ya. Nggak susah bikinnya, bahannya pun gampang. Dan tidak banyak juga, cuman berapa bahan udah bisa jadi isian snack ya. Buat ide jualan juga oke. Karena biasanya saya beli ini, tapi kebetulan saya pengen bikin sendiri itu untuk acara di tempat sepupuku gitu. Oh ya, ini bentuknya maaf ya kurang rapi karena saya juga masih belajar di sini ya. Jadi kita sama-sama belajar Bunda. Nah ini hasilnya, ini jadi sekitar 65 atau 67 pieces ya. Ini masih sisa satu bungkus. Nah begini hasilnya, cantik ya. Walaupun masih tabla. Jadi jujur saya baru pertama kali bikin juga ini. Jadi senang banget hasilnya bagus. Nah, kita panaskan minyak itu jangan terlalu panas ya, dan apinya jangan terlalu besar. Kita goreng seperti ini. Untuk apinya sedang aja. Nah ini tadi gorengan kedua ya, karena tadi yang gorengan pertama saya lupa mencet itu merekotnya itu aku lupa tadi, jadi tidak terekam ya. Nah seperti ini, kalau misalnya udah warnanya kuning coklat, kuning kecoklatan ya, itu kita angkat aja. Ini udah matang. Nah seperti ini hasilnya, lumayan bagus ya untuk pertama kali bikin. Nah ini mengembang ya, jadi besar-besar ya, jadi untuk bunda-bunda semua bisa di kira-kira isinya ya, karena waktu digoreng ini bisa mengembang lebih besar gitu. Seperti ini. Ini tunggu agak dingin, kita isi ke plastik ya, kita masukkan ke plastik. Saya pakai plastik ukuran 9x9 ya, plastik OPP. Nah ini setelah dingin kita masukkan ke plastik ya Bun. Nah ini seperti ini, tadi tidak kerekot juga. Cantik bukan? Nah ini sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa dicoba ya Bun, direkop. Kita belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.